Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Bersama saya Rizal di channel Dapur Malika. Dan kali ini saya akan menjelaskan apa saja persediaan yang akan kita bawa saat menghias di acara pernikahannya langsung ya. Dan di sini banyak banget yang harus kita persiapkan. Karena itu di sini saya ingin menjelaskan apa saja yang akan dibawa dan apa saja yang perlu disiapkan. Oke. Apabila ingin menyaksikan video kami selanjutnya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Karena subscribe di channel kami gratis selamanya. Oke sahabat semua, di sini saya akan jelaskan apa saja yang perlu kita bawa. Dan di sini yang kita persiapkan adalah yaitu yang paling utama banget yang tidak boleh ketinggalan adalah meja putar ya. Meja putar yang kita bawa boleh apa saja meja putarnya. Dan yang perlu diingat, meja putar yang harus kita bawa yaitu yang besi ya. Apabila ingin menghias wedding cake bertingkat, otomatis dia memiliki beban yang lebih ya, lebih berat daripada kue ulang tahun atau birthday cake. Nah, dan di sini kita menggunakan yang besi ya. Yang besi boleh dari apa saja, tapi saya hanya menggunakan yang manual. Ini buatan sendiri dari besi. Kenapa saya bawa yang seperti ini? Karena menurut saya ini lebih tahan banting ya. Karena di perjalanan kita nggak tahu situasi di jalan, kadang dia nggak tahu gimana, bisa jatuh, bisa terbanting. Dan di sini aman ya. Saya sudah pakai ini 5 tahun, saya buat kembaliin sendiri. Dan saya sarankan jangan menggunakan yang plastik ya. Meja putar yang plastik itu akan sangat mempersulit nantinya. Apabila kita memiliki beban yang lebih berat, dia malah akan membuat meja putarnya itu susah untuk berputar. Oke. Karena tekanannya semakin berat, dan di sini meja putar yang plastik tidak akan bisa memutar dengan bagus, dengan efektif. Apabila kita menghias kue bisa sampai yang 7, 5, 7, 8, 9 tingkat ya. Ini saya sarankan untuk menggunakan meja yang bagus ataupun meja yang besi ya. Dan di sini kebetulan kita akan menghias wedding cake 7 tingkat. Kali ini kita persiapannya 7 tingkat, dan di sini dengan 2 tingkat cake di atasnya, 2 tingkat cake paling atas, dan 5 tingkat kita menggunakan styrofoam atau replikanya. Di sini kita seperti biasa menggunakan yaitu tatakan yang seperti kita buat seperti biasanya, yaitu menggunakan tatakan dari kardus bekas yang sudah kita rangkai sedemikian rupa dan hingga menghasilkan seperti ini. Dan di sini sudah ada 5 tingkat, yaitu tatakannya ada 5 tingkat ya. Di sini 1, 2, 3, 4, 5. Dan kita akan membuat 2 tingkat paling atas itu cake-nya nantinya di lokasi pesta. Dan mungkin ada yang bertanya, mungkin ada yang belum lihat cara buat tatakannya gimana mas. Dan cara buat tatakannya itu sudah ada, kita tuliskan di deskripsi ataupun linknya di deskripsi atau di video kami sebelumnya. Ada di sini ada yang kita buat mungkin belum selesai. Seperti ini kurang lebih, yaitu ini dia. Ini kardusnya. Lapisan pertama kita akan bulatkan seperti ini sesuai diameter yang kita inginkan. Di sini kita potong dulu bagian atas, bagian bawah, dan di bagian tengah kita bulatkan juga seperti ini ya. Dan di sini kita bagian pinggir. Setelah itu kita balut seperti ini. Dan setelah terbalut semua, di sini kita hanya menggunakan lakban ya, lakban kecil bisa. Setelah seperti ini kita balut bagian luarnya, itu boleh menggunakan apa saja. Ini saya pakai kertas kado ya. Kertas kado, cuman bagiannya yang dalam, yang putih. Kita balut seperti ini. Nah, ini kita akan balut seperti ini. Tujuannya apa? Supaya dibalut ini terlihat rapi dan terlihat bagus ya, tidak terlihat kardusnya. Dan di sini kita menggunakan yaitu alas, karena mungkin tidak ada alas yang besar
untuk kue bertingkat yang tinggi ukuran 5 tingkat atau 7 tingkat, itu saya membuat sendiri dengan triplek ukuran triplek kita potong bulat, boleh sesuai ukuran. Ini kita menggunakan triplek yang ukuran 9 mili. Yang 9 mili nanti kita bungkus. Nantinya triplek ini kita bungkus dengan kertas seperti ini dia. Ini kertas kilat ya. Ini bisa aluminium foil atau kertas apa saja yang menurut Anda bagus untuk alas ya. Dan di sini kita alas seperti ini. Karena alas yang biasa dipakai untuk itu tidak menyediakan alas yang besar ya. Di sini kalau diameter paling bawah, ini diameter paling bawah cake-nya itu 60 cm. Jadi alasnya kita harus menggunakan yang 80 cm ya. Diameter 80 cm karena pasti akan ada kelebihannya kurang lebih 10 ya. 80 berarti ada sisa 20 bagian samping dan 20 setiap kelilingnya. 10 maksud saya 10 restan untuk kosong untuk menghias, bisa buat renda atau yang lainnya. Oke. Ini saya membuat sendiri dari triplek yang ukuran 9 mili ya. Dan tak lupa juga kita menggunakan seperti biasa tiang tengah, penyangga tiang tengah. Seperti video-video saya yang sudah-sudah, itu saya menggunakan paralon atau pipa listrik yang kecil ya. Boleh pipa listrik, nanti kita balut dengan kertas ini juga. Itu sebagai tiang tengahnya ya. Paralonnya mungkin tidak tahu apa sih yang dipakai sama Mas Rizal untuk penyangga tiang tengah. Biasa saya menggunakan paralon seperti ini, dan nantinya akan kita balut dengan kertas ini juga ya. Kita balut dengan kertas ini sehingga dia rapi dan bagus dan aman ya. Dan seperti biasa ini kita kasih penyangga tiang tengah, nantinya akan menembus dari atas hingga ke bawah, yaitu pipa tadi ini akan menembus dari atas hingga ke bawah. Jadi sebelumnya alangkah bagusnya ini bisa kita kasih lubang. Jadi setiap lapisannya lubang yang bisa menembus hingga dari atas sampai ke bawah setiap lapisannya. Dan di sini akan membuat wedding cake ini terlihat lebih kuat dan aman untuk diangkat-angkat, mungkin dari tempat buat sampai ke panggung, sampai ke pentas atau meja yang telah siapkan untuk di acara pernikahan. Itu akan lebih efisien, akan lebih membantu sebagai penyangga tiang tengah agar lebih kokoh ya wedding. Oke sahabat semua, di sini juga apabila Anda masih ingin memakai ini lagi, mungkin atau bisa 2 kali pakai, 3 kali pakai, Anda bisa membalutnya dengan plastik wrap. Ini plastik ini, setelah kita balut seperti ini dengan kertas apa saja, ini saya kita pakai kertas kado, dan ini kita lapisin dengan plastik wrap atau yang biasa untuk membuat plastik makanan ya, agar dia dibalut. Setelah itu bisa dipoles untuk buttercream, dia tidak akan tembus ke kardusnya. Jadi mungkin apabila ingin diambil lagi setelah acara pesta untuk acara yang berikutnya, itu masih bagus ya. Ini tidak akan tembus ke dalam, tidak akan meresap ke dalam creamnya, buttercreamnya. Dan di sini yang kita buat seperti ini, apakah ini tahan chef atau ini kuat untuk menopang beban? Ini sangat kuat banget ya. Ini seperti kita buat video yang kemarin, ini beban 10 kilo juga tahan. Dan di sini kita sudah siapkan ini. Yang perlu disiapkan lagi yaitu kita membawa pisau ya. Oh ya, di sini kita tuliskan linknya ada di deskripsi atau di video kami yang sudah lewat. Sudah kita buatkan video cara membuat tatakan dari kardus bekas untuk kue bertingkat. Dan sini tidak lupa kita membawa pisau ya. Pisau itu jangan sampai ketinggalan karena di sini sangat penting banget. Oke, setelah itu ada yang perlu kita siapkan lagi, plastik segitiga ya. Plastik segitiga ini juga penting karena adanya plastik segitiga untuk menghias atau mengukir sebagainya itu jangan sampai ketinggalan.
Dan di situ banyak lagi yang kita siapkan, mungkin gunting, pisau, itu penting banget. Nah, mungkin lebih baiknya buat sahabat semua yang ada di rumah yang ingin menghias kue pernikahan di area pernikahannya langsung, itu bisa dicatat apa saja kira-kira yang penting. Kita catat dalam buku, di situ apa saja yang akan kita bawa, supaya nanti kalau di saat sudah sampai di tempat itu tidak ada yang tertinggal. Karena mungkin apabila jarak dari rumah sampai ke lokasi pesta itu jauh, dan apabila ada yang ketinggalan salah satu saja, mungkin yang penting meja putarnya kah, pisaunya kah, itu kan alangkah repotnya bagi kita semua yang ingin menghias di area pernikahan. Apa mungkin kita harus balik lagi. Jadi yang menurut saya caranya yaitu dicatat apa saja yang ingin dibawa mulai dari awal sampai akhir, itu kita catat dalam pembukuan dan kita centang. Apabila sudah masuk ke dalam kotak atau wadah, nanti kita centang apa saja yang sudah dan apa saja yang belum. Itu menurut saya sangat efisien. Kenapa saya menyarankan untuk menghias wedding cake di area pernikahannya langsung? Itu sangat efisien untuk mengurangi tingkat kerusakan di jalan. Apabila ingin membawa wedding cake di perjalanan, kita tidak tahu medan jalannya seperti apa, bisa jadi jauh dari rumah ataupun bisa jalannya kurang bagus. Nah, itu saya sarankan untuk menghias di acara pernikahannya langsung, karena di sana itu mengurangi 90% kerusakan di perjalanan. Dan kita usahakan, karena kita sudah dipesan oleh yang punya acara, dan kita usahakan semaksimal mungkin tidak mengecewakan mereka. Oke sahabat semua, dan setelah siap semua barang yang sudah kita siapkan yang ingin kita bawa ke dalam acara pernikahan nanti, dan kita akan menghias di sana, menurut saya sarankan untuk tidak terlambat. Maksud saya gini, kalau acaranya pemotongan kue itu jam 7 malam, kita usahakan dari pagi kita sudah ada di lokasi pesta ya, sebelum acara pemotongan. Jadi bisa maksimal kita menghias kue di lokasi pesta, dan kalau bisa kita cari tempat yang tidak terlalu jauh dengan panggung, bisa di rumah tetangga atau di ruangan khusus di kamar pengantin. Di situ ada min plusnya ya, kalau menghias kue pernikahan di area pernikahannya langsung, yaitu mungkin banyak ya, namanya acara pesta itu pasti ada saja orang-orang yang kepo, yang ingin tahu ya, rasa ingin tahu mereka itu sangat besar banget. Jadi di situ kita memang butuh mental yang plus ya, karena di situ pasti banyak yang ingin tahu, yang lihat waktu kita menghias, dan di situ memang dibutuhkan mental ya. Pertama mental yang super, yang double ya, karena di situ banyak juga ya, bukan cuma dari yang anak-anak sampai yang dewasa, sampai nenek-nenek juga penasaran pastinya, ingin tahu, mungkin bisa tanya-tanya mereka. Itu akan membuat kita jadi kurang fokus ya. Tapi usahakan kita harus fokus untuk menghias sambil menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka, agar kita pun tidak terganggu dengan gimana ya, maksudnya dengan hal yang ada di sekitar kita. Tapi alangkah baiknya kalau ada ruangan khusus yang bisa ditutup, yang tidak bisa orang masuk, itu alangkah bagusnya. Tapi mungkin kalau saya sudah biasa menghias dia tempat ramai, itu tidak begitu mengganggu bagi saya. Dan di sini buat sahabat semua yang ingin membuat wedding cake dimanapun Anda berada, saya sarankan kalau di atas 3 tingkat itu alangkah bagusnya menghias di area pernikahannya langsung, karena sangat mengurangi tingkat kerusakan di jalan. Oke sahabat semua, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ingin menghias wedding cake di area pernikahannya langsung, apa saja yang perlu dipersiapkan, yang mungkin bisa dicatat ya, dicatat dalam suatu buku, suatu kertas, dan di situ kita bisa tahu apa saja yang perlu dibawa, apa saja yang sudah dan apa saja yang belum. Karena sering terjadi, saya sendiri pernah mengalaminya, sudah sampai ke tempat tujuan ternyata ada satu barang yang tertinggal, yang mungkin barang itu yang sangat penting,
dan mengharuskan saya untuk balik lagi, mungkin jauh perjalanan dari rumah untuk tempat menghias, jadi memakan waktu yang kurang gimana ya, maksudnya kurang efisien. Jadi itu saran saya, tips-tips untuk menghias di area pernikahannya langsung. Oke, apabila menurut Anda video saya bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video kami berikutnya. Dan apabila menurut Anda video kami bermanfaat, dukung terus channel kami dengan cara share ke media sosial yang Anda punya. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.